Sita Kusuma. Sita Kusuma. Sita Kusuma. Pemirsa, generasi muda perlu memahami strategi entrepreneur di era digital. Bedah buku bertajuk Manajemen Pemasaran di Era Digitalisasi. Buku tersebut ditulis oleh dosen Universitas Mitra Bangsa Sita Kusuma. Para mahasiswa nih bisa belajar bukan cuma dari praktek tapi juga dari sisi teori gitu. Mengedepankan tentang ekonomi nih sekarang yang di era digital gitu. Bahwa kita sekarang ada Facebook, TikTok dan lain-lainnya lah untuk bisa memasarkan produk-produk kita. Hai, welcome back to City Entertainment. Masya Allah, tabarakallah, hari ini adalah hari yang spesial banget karena hari ini aku ada pembedahan buku keempat aku yang judulnya Pemasaran di Era Digital. Nah, kemarin itu kan udah launching, nah sekarang itu udah bukunya. Jadi nanti mahasiswa-mahasiswa aku bisa tanya-tanya nih seputaran bukunya karena pemasaran di era digital ini yang lagi sedang kita jalani sekarang, ya kan? Termasuk sosmed, yaitu YouTube aku. Oh iya, YouTube ini harus jangan lupa ya di like, comment, share, dan subscribe. Terus share juga. Terima kasih semuanya, ikutin kegiatan hari ini ya. Muah. Mari bersama kita berilmu, menambah wawasan, membuka diri. Sudah hadir dengan kita selalu berikut mari kita simak bersama-sama tentang apa isi dari buku yang telah diterbitkan oleh Ibu Dr. Sita. Kepada Ibu Dr. Sita dipersilakan. Saya punya perusahaan holding namanya PT Sri Rejeki Makmur Abadi, yaitu Sri Rejeki Group. Tapi di bawah itu saya punya 13 UMKM. Salah satunya ada brand skincare, SP Beauty, ada SP Jana, terus ada 5 brand F&B yang terbaru namanya Ayam Kampus. Di dalam 6 bulan saya berhasil, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya berhasil membuka cabang kedua dan ini mau cabang ketiga. Kenapa bisa ekspansi begitu cepat? Apakah uangnya dicuci-cuci? Oh tentu tidak, bukan. Tapi karena memang UMKM itu yang paling cepat muter. Pertama, beli bahan bakunya itu murah karena di pasar atau dari supplier. Yang kedua, pelanggan atau customer itu, saya mengkategorikannya jadi 5. Jadi 5 kelas, ada E, D, C, B, A. Nah, kelas E sampai kelas C itu yang paling konsumtif. Jadi itulah target pasar yang saya kejar. Terus konten harus yang bagus. Jadi era digital ini sangat membantu karena kita bisa bikin konten yang bagus. Orang jadi tertarik untuk beli barang kita. Lalu ada sosmed, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan iklan berbayar. Jadi setiap seminggu sekali saya menargetkan ke tim saya bahwa harus ads setiap minggu, tapi cuma boleh 11%. Cuma boleh 11% dari keuntungan. Karena lewat dari itu nanti perusahaannya atau usahanya bakal drop. Jadi kalau kita mau ads itu cuma boleh 11%. Ini salah satu konten saya yang FYP bahwa yang nonton itu sekitar 5,8 juta, terutama orang Indonesia. Jadi setiap minggunya kami mereview konten-konten apa nih yang bakal naik. Ternyata personal branding saya itu adalah saya sebagai entrepreneur sekaligus akademisi. Dampak dari saya membranding diri saya, engagementnya adalah saya banyak banget orang atau customer menjadi pelanggan di restoran saya. Salah satu bentuk pemasaran yaitu berkolaborasi dengan influencer. Yang sebelah kanan itu ada Baik, yang sebelah kiri itu adalah Magdalena. Mereka quite pricey, tapi impactnya restoran saya, usaha saya rame. Ini sebenarnya canggih banget bahwa di Moskow sekarang kita itu udah interaksi bukan sesama manusia.
Kita juga bukan pakai mesin, tapi kita interaksi dengan AI. Nah, ini adalah salah satu yang mau saya kembangkan di usaha saya. Jadi saya dan tim saya sekarang lagi berusaha membuat AI, jadi nanti orang pesen itu bukan ke pegawai saya lagi. Pegawai saya cuma memasak, nganter makanan, packaging, tapi mereka nanti pesennya ke AI-nya, gitu loh. Terima kasih, saya sudah menelaah sebenarnya buku dari Dr. Sita. Dan di buku ini saya lihat memang adalah perpaduan antara praktisi, karena Dr. Sita ini adalah praktisi, dan teori. Jadi memang ini sangat baik. Dan saya sudah membaca bukunya. Bukunya sangat baik ya. Jadi mohon untuk para mahasiswa untuk bisa membaca dan bisa, saya kira, untuk mensitasi. Kalau memang penelitiannya di bidang marketing dan marketingnya itu digital, buku ini saya rasa sangat cocok ya, karena ini komprehensif ya. Kemudian praktis, mudah dimengerti ya, semuanya kalau dibaca mengerti, nggak terlalu complicated bahasanya, dan up to date ya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sita, banyak saat ini perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi AI di era modern atau digitalisasi saat ini. Dalam hal ini tentunya akan membuat lapangan pekerjaan semakin sulit, di mana para SDM akan tergantikan oleh teknologi. Pertanyaannya, bagaimana kita selaku pelaku usaha dapat mengatasi kendala tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, SDM manusia tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Kenapa? AI nggak bisa masak. AI tidak ada empati. Sedangkan di usaha, terutama bisnis F&B, kita butuh yang namanya empati. Empatinya tuh untuk apa sih? Nah, ini salah satu turunan dari bukunya Bu Widya juga nih, bahwa kita tuh harus mengayomi pelanggan gitu. Harus selalu mengkontak pelanggan supaya dia mau beli lagi. Harus mau tahu kehidupannya pelanggan seperti apa. Terus balik lagi ke yang awal ya. Tadi itu saya bilang bahwa AI tidak bisa masak. Sampai sekarang belum ada robotik atau apapun yang bisa menggantikan tukang masaknya saya. Mau secanggih apapun itu nggak akan pernah bisa, karena taste-nya itu, masak itu harus dari hati. Karena kebetulan saya juga seorang ibu, saya emak, saya masak di rumah. Kalau lagi kesel sama anak, agak asin. Tapi kalau lagi happy, masakannya enak. Nah, itu terjadi juga di restoran saya. Jadi sampai kapanpun tidak perlu takut bahwa AI tidak akan pernah menggantikan SDM manusia. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman udah ikutin kegiatan aku hari ini. Jadi harapan aku semoga buku aku ini bermanfaat untuk khususnya mahasiswa aku. Tapi aku juga akan melaunching buku ini untuk umum supaya bisa dipelajari. Bahwa ini tuh dari praktek dulu baru ke teori. Jadi aku sebagai pelaku usaha membuat buku ini karena aku akademisi juga gitu. Nah semoga manfaatnya banyak, bahwa bisa mempelajari bahwa pemasaran itu dibutuhkan untuk mempromosikan suatu produk. Gitu. Terima kasih semuanya.